Halo semuanya, selamat datang di Aturin. Platform yang bakal membantu kamu untuk mengatur keuangan biar lebih gampang dan juga rapi. Nah, di Aturin ini dibangun dan juga dibuat oleh dua orang, yaitu Wibowo Wijaya dan juga Muhammad Mustafa Fagan menggunakan PHP, Laravel, Tailwind CSS, dan juga Alpine JS. Nah, intinya Aturin ini itu bisa membantu kamu untuk melacak pengeluaran harian, bulanan, mingguan, ataupun tahunan. Ngertiin pola pengeluaran kamu, nentuin tujuan keuangan, dan juga yang paling penting, bikin semuanya lebih jelas dan juga terkontrol. Nah, ketika kamu pertama kali mengunjungi Aturin ini, kamu akan disambut oleh welcome page, yang mana di sini terdapat penjelasan singkat mengenai Aturin, fitur-fitur apa saja yang ada di Aturin, dan juga fungsi dari Aturin. Selanjutnya, terdapat review singkat dari user-user yang sudah menggunakan Aturin ini. Dan juga jika kamu memiliki pertanyaan ataupun pendapat, saran mengenai Aturin ini, bisa langsung mengetikkan di kolom pertanyaan ini dan nanti bisa dikirimkan. Lalu kami akan review dan juga kami akan kembangkan jika itu pendapat yang membangun. Nah, selanjutnya, jika kamu ingin menggunakan fitur atau fungsi dari Aturin ini, kamu bisa mendaftar atau langsung login saja jika sudah punya akun. Untuk mendaftar, kamu bisa mengklik Get Started ataupun Sign In. Nah, jika kamu mengklik, maka akan diarahkan ke halaman register atau mendaftar. Kamu bisa mendaftarkan namamu, emailmu, tanggal lahir, nomor telepon, password, dan juga konfirmasi passwordnya. Lalu jika di halaman login, terdapat dua metode untuk loginnya. Pertama, jika kamu sudah mendaftar, kamu tinggal memasukkan email atau username yang sudah didaftarkan, serta password untuk email tersebut. Jika kamu lupa terhadap password yang sudah kamu daftarkan, kamu tinggal mereset passwordnya saja. Nah, metode kedua, kamu bisa login menggunakan Google, seperti yang kunjukkan di sini. Kamu bisa login menggunakan Google yang ingin kamu pakai. Nah, aku coba contohkan, aku akan mendaftar menggunakan akun Googleku. Oke. Nah, ketika ini adalah halaman utama dari Aturin ini, di mana di sini terdapat sidebar yang mengelink untuk halaman-halaman seperti dashboard, transaction, settings, dan juga account. Nah, ketika kamu mengklik panah yang ada di sidebar ini, kamu bisa logout dan login menggunakan akun yang lain jika kamu menginginkannya. Lalu di sini terdapat gambar yang tergenerate secara umum untuk icon gambarmu. Jadi tidak usah takut kalau misalnya gambarnya di sini bukan gambarmu. Seperti itu. Lalu di sini terdapat main site, di mana di sini memunculkan halaman utama. Jika kamu mengklik dashboard, maka halaman utamanya akan memunculkan dashboard. Jika mengklik transaction, maka akan memunculkan transaction. Jika klik settings, maka akan memunculkan halaman settings. Pertama, kita ke halaman transaction terlebih dahulu. Di sini kamu bisa memasukkan pemasukan dan juga mencatat pengeluaran yang sudah kamu keluarkan selama bulan tersebut. Misal di sini untuk bulan Februari 2025. Bulan dan juga tanggal yang ada pada header ini bisa diganti. Ini ditujukan untuk memfilter semua pengeluaran dan juga pemasukan serta sisa uang serta batas pengeluaran pada bulan-bulan dan tahun yang diinputkan untuk difilter oleh user. Di sini saya ingin membuatnya pada bulan Februari. Sisa untuk uang bulan ini masih belum ada karena pemasukan serta pengeluaran masih belum ada dilakukan. Jika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka sisa uangnya akan minus. Batas pengeluaran ini dapat kita setting dengan klik tombol edit. Di sini kita bisa mengatur batas pengeluaran bulan ini berapa yang kita mau. Misal saya akan buat batas pengeluaran yaitu 100.000. Klik enter dan batas pengeluaran sudah disetting sebesar 100.000. Nah, jika batas pengeluaran ini jika pengeluaran yang kita gunakan atau yang kita keluarkan lebih besar dari batas pengeluaran yang ada, maka batas pengeluaran ini akan berubah menjadi berwarna merah, mengindikasikan bahwa
pengeluaran yang kita keluarkan pada bulan tersebut lebih besar daripada batas yang sudah kita tentukan. Nah, misal kita belum ada pemasukan nih, kita mengeluarkan suatu keuangan. Misal kita mengisikan suatu pengeluaran, oh ya, jika kita mengklik tambah pengeluaran atau tambah pemasukan, maka akan masuk ke dalaman form untuk kita mengisikan transaksi yang kita lakukan, entah itu pengeluaran ataupun pemasukan. Misal kita buat di sini pengeluaran pertama adalah makan siang dengan kategori untuk food and beverage. Kita bisa menuliskan nominalnya sebesar mungkin 20.000 dan date-nya kita bisa setting mungkin hari ini 1 Februari. Submit pengeluaran, akan muncul sebuah notifikasi atau pop-up kalau misal pengeluaran sudah berhasil ditambahkan. Kita tinggal keluar dan pengeluaran ditambahkan ke catatan. Nah, di sini sisa uang kita minus 20.000 karena kita masih belum mencatatkan pemasukan kita pada bulan ini. Nah, apa terjadi kalau misal pengeluarannya itu lebih besar dari 20.000? Seperti yang sudah dikatakan tadi, batas pengeluaran ini akan berubah menjadi berwarna merah karena pengeluaran yang dicatat itu lebih besar daripada batas yang disetting. Nah, jadi di sini terdapat pengeluaran total yaitu sekitar 120.000 dan dapat dilihat di sini bahwa batas pengeluarannya berubah menjadi berwarna merah karena pengeluaran yang kita keluarkan atau yang kita catat itu lebih besar daripada batas yang kita udah atur. Nah, sebenarnya gampang untuk menghilangkan warna merahnya, kita tinggal atur lagi aja batasnya, kita perbarui, tapi itu kan kurang bagus ya untuk pencatatan. Jadinya, sebaiknya kita mengurangi pengeluaran dalam 1 bulan itu. Nah, selanjutnya, kita coba menginputkan pemasukan untuk bulan Februari ini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa untuk pemasukan itu berhasil dicatat dengan nominal sekian. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sisa uang bulan ini itu langsung dikurangi. Jadi pemasukan yang ada itu akan langsung dikurangi dengan total pengeluaran yang ada untuk mendapatkan sisa uang pada bulan ini. Nah, kita setelah berada di halaman transaksi, kita saja bisa ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat total uang untuk bulan ini. Ini adalah total uang sisa sama seperti yang ada di halaman transaksi tadi. Jadi total uang tersisa pada bulan ini terus tersisa sekian. Nah, pemasukan yang ada pada bulan ini itu totalnya sekitar sekian ini yang sudah diinputkan tadi. Ini ada pengeluarannya dan batas pengeluarannya yang sudah kita tentukan. Di sini lebih ke menampilkan data yang ada pada transaksi dan ditampilkan dengan berbagai metode seperti nominalnya saja dalam bentuk grafik garis dan juga menampilkan seluruh riwayat yang digabungkan. Jika kita mungkin ingin memfilter pada bulan lain, misal pada bulan Januari, di sini belum dilakukan pencatatan, jadinya ini masih kosong. Hanya kita coba balik aja ke bulan Februari. Nah, saya ingin menunjukkan pada sebuah grafik garis. Di sini dapat dilihat untuk pencatatan harian dari jam 00 sampai jam 23.00. Terlihat pada bawah pukul 8 itu terjadi transaksi. Jika kita ubah menjadi mingguan, dia akan berubah menjadi dari hari Senin sampai juga hari Minggu. Nah, dapat dilihat bahwa hari Sabtu ini terjadi transaksi pengeluaran dan juga pemasukan. Untuk pencatatan harian ini, untuk pencatatan mingguan ini, dia akan catat satu hari itu totalnya ada berapa pemasukan atau pengeluaran. Lanjut untuk bulanan, ini mirip-mirip pencatatannya seperti harian, cuman bedanya ini menjadi per tanggal 1, 2, dan juga tanggal sekian. Dapat dilihat bahwa pada tanggal 1, pengeluarannya sekian dan pemasukannya sekian. Untuk tahunan, nah dia akan dicatat per bulan, jadi dari Januari sampai juga Desember. Jadi dilihat bahwa Februari ini terdapat pencatatan
pengeluarannya sekian dan juga untuk pemasukannya sekian. Nah, jika kita ingin melihat laporan untuk seluruh pengeluaran dan pemasukan kita, di sini kita hanya bisa melakukan report, kita hanya bisa melihat reportnya untuk bulanan dan juga tahunan. Untuk harian dan mingguan tidak bisa. Jadi misal kita ingin melihat laporan bulanan, kita view report, maka nanti akan di-download satu buah PDF untuk melihat laporannya. Nah, ini laporan untuk bulan Februari ini. Pemasukannya sekian, total pengeluaran sekian, dan hasil atau profit yang kita keluarkan pada bulan ini. Oke, lanjut untuk fitur setting. Di sini menampilkan nama dan juga email yang didaftarkan. Nah, jika kita masuk menggunakan akun Google, di sini tanggal lahir dan juga phone number tidak akan diisi. Tapi jika kita masuk menggunakan metode daftar, tanggal lahir dan juga phone number ini akan diisi. Lalu di sini total income dan juga total expense atau total pemasukan dan juga total pengeluaran ini dihitung dari pertama kali kita menggunakan aturan ini hingga detik ini. Jadi ini bukan bulanan, bukan tahunan, tapi sepanjang kita menggunakan aturan ini. Ini seperti riwayat kita sudah menggunakan aturan seberapa lama, total pemasukan kita selama ini ada berapa, dan total pengeluarannya ada berapa. Di sini ada sedikit drop down untuk melihat apabila user ada pertanyaan, bisa melihat section help ini, seperti contohnya kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih begini untuk aturin sebuah platform untuk mencatat dan juga mengatur keuangan oleh user dalam rentang waktu harian, bulanan, mingguan, ataupun tahunan. Mungkin segini aja penjelasan untuk platform Aturin. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Jika tidak, terima kasih dan sampai jumpa.